Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara. Pada hari ini kita akan mendengarkan renungan harian dari Gereja HKBP Maranatha Rawalumbu di hari Kamis 4 Maret 2021. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita dari Kitab Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Pastinya semua kita pernah berbuat kesalahan atau melakukan kejahatan. Kita bisa melakukan atau pernah melakukan kejahatan atau kesalahan kepada orang lain, kepada orang-orang yang kita kasihi. Bahkan juga kita pernah melakukan kesalahan di dalam diri kita sendiri. Disitulah sisi kelemahan kita sebagai manusia, karena memang dari lahir kita adalah orang-orang yang berdosa. Sangat dimaklumi bila kita sering jatuh dalam kesalahan. Namun yang paling penting sebenarnya bagaimana ketika kita jatuh dalam kesalahan atau kejahatan, kita mau berbenah diri. Kita mau bangkit dari kejatuhan sehingga membangun kehidupan kita kembali, kehidupan yang lebih baik. Itulah yang diinginkan oleh firman Tuhan, supaya kita tumbuh memiliki karakter yang baik, kedewasaan di dalam iman. Memang hari-hari ini sangat sulit orang mengakui kesalahannya. Sangat sulit orang mengakui dosa-dosanya, apalagi berbenah diri, apalagi untuk berubah di dalam kehidupannya supaya semakin menjadi lebih baik. Justru yang kita lihat, lebih banyak orang merasa lebih benar, lebih banyak orang merasa lebih hebat, lebih sempurna daripada orang lain. Itulah yang membuat kita sulit untuk berbenah diri. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Yakobus, Rasul Kristus, melihat dan menyadari bahwa kita manusia ini adalah manusia yang pasti pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa. Tidak ada kita yang sempurna, tidak ada kita yang menjadi orang benar. Justru kita adalah orang yang dibenarkan. Tapi kalau kita sejak lahir, kita adalah orang-orang yang berdosa. Karena itulah kita sudah memiliki warisan dosa dari orang tua kita masing-masing. Karena dosa itu, dunia ini dipenuhi oleh kejahatan. Karena dosa yang sudah kita miliki, perbuatan-perbuatan sering kita lakukan yang tidak baik, yang sering melukakan hati Tuhan. Disitulah kita membutuhkan kehidupan untuk saling mengakui, supaya
jangan dosa dan kesalahan itu menggerogoti kehidupan kita. Ibaratnya sakit penyakit, awalnya sakit penyakit itu masih kecil, tapi karena kita lebih suka membiarkan sakit penyakit itu, bahkan mungkin lebih senang kita membuat sakit penyakit itu semakin tumbuh dalam diri kita. Akhirnya sakit penyakit itu tidak hanya menggerogoti satu organ tubuh kita, tetapi akhirnya menggerogoti seluruh tubuh kita. Lalu itulah yang membuat kita akhirnya memasuki maut atau kematian, karena sakit penyakit itu sudah semakin besar dalam hidup kita ini. Hari ini firman Tuhan mengajarkan perintah untuk saling mengaku dosa dan perintah untuk saling berdoa. Tujuannya adalah bagaimana mengubah kehidupan kita dari yang tidak benar menjadi benar, dari yang tidak baik menjadi baik. Tidak boleh ada orang yang merasa benar sendirian. Tidak ada orang yang merasa sempurna di hadapan orang lain, karena hanya Tuhanlah yang memiliki kesempurnaan di dalam kehidupan ini. Tuhan selalu menunjukkan kemurahannya. Tuhan selalu menunjukkan kebaikannya. Oleh karena itu, kita pun orang-orang yang berdosa ini harus menunjukkan kemurahan hati kita, menunjukkan kebaikan kita kepada yang lain. Yang kedua, perintah untuk saling berdoa. Memang tidak bisa dipungkiri, ada saja orang yang mengeraskan hatinya. Diingatkan pun sulit untuk berubah, tidak mau mengakui kesalahannya dan tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Disitulah kita temukan peranan doa yang sangat besar, karena doa itu adalah kekuatan. Doa itu adalah sumber untuk mengubah hati yang keras menjadi hati yang lembut. Karena doa orang-orang benar sangat besar kuasanya. Itu dikatakan oleh Yakobus di dalam renungan kita hari ini. Ingat, ibu bapak saudara-saudara, batu yang paling keras pun kalau selalu diteteskan dengan air, maka batu yang keras itu akan berubah menjadi batu yang rapuh. Itulah kehidupan kita. Kalau kita terus mendoakan orang lain, mendoakan orang yang melakukan kesalahan, kuasa dosa itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Memang seringkali orang melihat doa itu hanya berorientasi kepada dirinya saja. Doa bukan hanya untuk diri kita, tetapi doa juga kita hadirkan untuk orang lain, supaya orang lain juga merasakan kuasa doa nyata di dalam kehidupannya. Jangan pernah mengatakan masalah saya sudah banyak, bagaimana mendoakan orang lain? Masalah saya sudah begitu besar, bagaimana memperhatikan orang lain? Itu adalah ciri-ciri kehidupan orang yang tidak beriman di dalam Tuhan. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya harus saling mendoakan. Karena kita menginginkan kesembuhan. Bukan hanya sembuh dari sakit penyakit, tapi yang paling penting adalah sembuh dari penyakit-penyakit psikis, mental, jiwa. Bahkan yang paling penting, sembuh dari penyakit kelemahan iman. Jadi kalau kita saling mengaku dosa, kita saling mendoakan, disitulah kita akan saling membangun, saling menguatkan, menopang satu dengan yang lain, bukan saling menjatuhkan. Orang yang saling mendoakan, saling menopang, saling mengaku dosa-dosanya, maka kehidupan ini akan semakin baik. Maka marilah kita untuk saling melakukan hal-hal
yang positif. Amin. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, kami berterima kasih buat firman yang kami dengarkan hari ini. Biarlah di dalam hidup kami tumbuh semangat untuk saling mengaku dosa, saling mendoakan sebagai orang-orang yang benar, karena hidup orang percaya adalah menjadi orang yang benar, menjadi orang yang baik di dalam kehidupan ini, supaya dunia semakin baik hari lepas hari. Kejahatan semakin besar, semakin tinggi di tengah-tengah dunia ini, bukan karena kejahatan itu semakin banyak, tapi justru seringkali orang-orang yang baik tidak mau menyatakan kebenarannya di dalam kehidupan ini. Hidupi kami Tuhan dengan firman-Mu, supaya kami semangat, supaya kami optimis dalam menjalani aktivitas kami satu hari ini. Berkati jemaat-Mu yang sakit, terlebih yang terpapar COVID-19, supaya mereka kuat dan akhirnya menerima kesembuhan dari Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus itulah senantiasa memberkati engkau sekalian. Amin.